إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ورباته وذرياته وتابعين الأرض وشعبه وصالحين خصوصا إلى روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى سيد الشيخ بيازيد الإسلام إلى سيد الشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزالي إلى سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المداني إلى سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجاري إلى سيد الشيخ محمد زيد بن عبد الوهاب إلى سيد الشيخ محمد إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا بأن الله الكريم يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة بأن الله الكريم يرزقنا وأهل بيتنا وأولادنا السلامة والعافية والصحة الكاملة ورزقا واسعا من غير كسب ولا مشقة والسعادة في الدنيا والآخرة والاستقامة وحسن الخاتمة بسر النبي وآل النبي وأم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين في الدارين آمين. الحمد لله. Marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmah, hidayah serta inayah, riayah, taufik dan anugerahnya Tuhan kita sampai saat ini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat kembali melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk bersama pada waktu isya. Kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i 'ulumi fid dharain. Sambungan minggu yang telah lewat yaitu masih pembicaraan syurutul istiqamah, syarat orang itu dikatakan mampu, karena haji wajib bagi orang yang mampu. Sekarang syarat orang mampu itu kayak apa? Yang kedua adalah al-muttarik, aman di dalam perjalanan, awaknya sehat, duitnya ada, bekalnya ada, nafkah sagan yang ditinggali ada. Syarat kemudiannya perjalanan harus aman. Aman dari apa? Aman daripada sebuah kebinasaan. Bila ia pacangan dihadang orang di jalan, dirampok orang di jalan, berarti kada aman. Hawa dibilangkan ada istita'ah. Jadi bukan hanya sekadar diri kita sudah mencukupi bekal,
tapi terjaminkah diri kita di perjalanan daripada sesuatu yang membinasakan. Yang ketiga, wujudul ma'i wazzadi fil mawadhi'il mu'tadati fit tariqi bi thamani misli. Adanya air dan bekal pada tempat-tempat yang disinggahi pada perjalanan, walaupun air itu dijual orang dengan harga yang mahal, dengan harga pasaran. Hanya dengan harga pasaran itu biar harganya mahal Pak, asal harganya masih pasaran aja. Nah itu harus ada, karena orang bahari itu kan tulaknya pakai onta. Kalau orang daerah Arab itu kan daerah yang sewilayah tuh. Nah ada bekal, ada banyunya, sedang singgah di tempat, atau kalau ada besamu ada orang berjual tapi dengan harga pasaran. Yang keempat, ayyasbuta 'ala al-marhubi bila dhararin syadidin, bertetap atas kendaraan dengan tanpa kemudaratan yang bersengatan. Nah ini bertetap aja pada apa-apa pokoknya ini di dalam kendaraan, baik ini pakai kapal banyu, baik ini pakai pesawat terbang, atau umpamanya pakai onta, atau pakai kuda, atau kendaraan apapun, pada memudaratakan. Bila pacangan memudaratakan, umpamanya ini pesawatnya rusak, ada yang kita tak pulakan, pacangan memudaratakan ngarannya. Yang kelima, artinya jelas tak maksud kada memudaratakan itu mulai awal tahu dah sesuatu yang ditunggang ini aman sampai tujuan, ada pacangan mati umpamanya. Nah sudah dicek umpamanya alat tunggangannya ini secara keseluruhan aman. Nah walaupun kita kada tahu di pertengah jalan ini terjadi apa, nah itu jadi masalah. Artinya di awal dulu pada ada tanda-tanda yang maulah sebuah kemudaratan yang ditunggangi ini. Amun yang ditunggangi ini umpamanya onta, ini dia palingnya kawa ingat 50 kilo tahu, udah undahnya ke lapangan, ada sanggup lagi tahu udah nih, mengira sudah pacangan mudarat tanggana di tengah-tengah wara kami ini ya, tapi kan tahu kan lagi aja kainanya, mungkin kita jadi dulu, nah ini tahu sudah pacangan mudarat dengan tanda-tanda yang ada. Jangan ibarat pesawat terbang tuh, oh ini ada kerusakan, barunya kalau terbang sekian ribu kilometer aja, udah pada awal lagi, nah tapi kada tahu kan lagi mau padanya. Nah ini mau mudaratakan ngarannya. Yang kelima, imkanus sayri bi ayyabqa min al-waqti ma yumkinu fihi sayru wal wusulu ila al-masyair. Nah memungkinkan perjalanannya dengan bahwasanya kekal tersisa dari waktunya barang yang memungkinkan pada perjalanannya itu dan sampai kepada yang dituju. Amun pacakan wah banyu aja, tapi kada sesuai sampainya, kada jadi beribadah, urang imbah ada berarti hanya sampai ke barangnya. Hanya memungkinkan perjalanannya tersisa masih waktu yang memungkinkan waktu itu kalau masih melaksanakan ibadah daripada ibadah. Yang ketujuh, wujudu marhubin, adanya kendaraan yang ditunggang. Ini secara khusus orang yang masih setanah itu tadi ya, kayak kita nih Kalimantan umpamanya ada kendaraannya, baik itu sepeda motor, baik itu dengan kendaraan mobil umpamanya, atau
nang kendaraan itu yaliku bihir rahilah, nang pantas dengannya ditunggang. Amun sudah tunggangannya ini sudah kada pantas, ini termasuk dibilangkan kada mampu. Ibarat tuh. Tapi ini kendaraan ini bagi orang yang jaraknya itu lebih daripada 2 marhalah. Hanya lebih daripada 85 km kurang lebih. Nah, sampai 100 km umpamanya, kita anggap umpamanya di banjir itu Masjidil Haram. Nah, mulai kita ini kan 100 meter nih, jadi bahkan kendaraan tulak. Tapi kendaraannya nih kada pantas, ada layak dibawa. Kenapa kada layak dibawa? Pacangan umpamanya pupuk. Nah, ini kada mampu mereka, kada mampu. Atau umpamanya buruk, layak ini dikhawatirkan kalau di perjalanan ada kendala ini pajangan karena buruk. Ini menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Ramli ada disyaratkan kendaraannya itu harus layak, nang buruk kah ada mesti anyar, nang penting kawa sampai ke tujuan tersebut. Wa yuzadu syaratun bi'aqil mar'ah. Nah, ditambah syarat mampu pada hak seorang perempuan, yaitu wa huwa wujudus syariki, adanya kawan. Harus berkawan kalau bini-bini lah. Kalau bini-bini, makanya semalam haram seorang perempuan, nang perempuan itu tulak berhaji dengan tanpa mahramnya. Satu, atau bini-bini berhaji pada aman di dalam perjalanannya, atau bini-bini berhaji tanpa izin lakinya. Ini haram hukumnya. Hukumnya haramnya berhaji. Maka dibilangkanlah seorang perempuan bila ingin tulak nih kada bakawan awan mahram. Mahramnya siapa? Min zaujin, daripada lakinya, au mahramin, atau daksanaknya kah, atau min tuhanya kah umpamanya, atau mamaknya kah, ada dia yang mengawaninya. Seorang anak aja tulak umpamanya. Nah, ini ngarannya kada dibilangkan istiqaah. Ini orangnya mampu ngarannya. Atau ada kawan walaupun lain laki, walaupun lain mahram, tapi ini sama-sama pada bini-bini. Tapi bini-bininya tuh nang siqah, nang dapat dipercaya. Oh iya nih mau di rumah dapat di kampung ini bisa akrab juga deh, akrab juga deh. Ini orang ini terpercaya, ini bisa sahabat juga sudah. Tulak bini-bini ini kada orang lakinya, katanya benar-benar seorang pak. Jadi pas dapat imbai awan kawan ini sama juga tulak kada orang lakinya kada. Lakinya mengizinkan aja, tapi dia kan harus berkawan. Walaupun kawannya bukan mahram, tapi dengan catatan bini-bininya itu siqah, dapat dipercaya, maka itu mencukupi istiqaah, boleh punya baik. Tapi bila ia berangkat seorangan mulai rumah, kan ada kawan, ada aja hubungannya, itu hubungan lain kawan. Ini nak kawan kamar mana nih mengawani? Tapi bila orang di situ tuh masing-masingnya lagi. Mau seorangan tulak nih, seorangan tulak timbul tawab, umpamanya seorangan di situ usia hilang kan ada, usia hilang ya.
Nah, jadi disyaratkan tambahan pada bini-bini dikatakan memenuhi yang disebut istata'ah itu adalah wujud syarik, adanya yang mengawali baik lakinya atau mahramnya atau sesama perempuan tetapi yang dapat dipercaya. Bila kadada maka kada wajib baginya haji. Nah, makanya biasanya buat penyelenggara haji si A mana itu mahramnya, ada aja laki tapi tadi mendaftar. Nah, laki mendaftar umpamanya harusnya tulaknya Mei 2028. Nah, bini ini pas 2026 ditulak, mana mahamnya ternyata ada laki yang daftar lakinya jauh lagi giliran, nah mau ditarik ulang tuh. Menjadikan mahram supaya nampak ada yang mengawali. Biasanya orang tuha kayak itu juga mana mahramnya ada yang nang sedang sanaknya kah atau umpamanya anaknya kah cucunya kah kawat mengawali. Artinya ini dijalankan oleh para orang-orang yang mengurusi daripada ibadah haji tadi. Jadi carinya kita mahramnya mana aja. Seorangan aja ketulak, seorangan ya harus ada mahram. Kawan yang mengawani. Kenapa? Karena kawan itu bagi bini-bini termasuk disyaratkan di dalam kategori istita'ah, mampu. Mula latihan bang, mula latihan seorangan gitu lah, tidak baik. Lah, mula latihan tuh tulak seorangan gitu tidak baik. Kada awal bini, kada awal kau yang witan, seorangan gitu lah tidak baik. Artinya laki-laki itu kada perlu wujud syarik, kada perlu adanya kawan itu, ada perlu. Habis. Kemudian wa anwa'ul istita'ah isnani, macam-macam kemampuan itu ada dua. Nah, ngaran istita'ahnya ada dua macam ya sidin. Dibagi sidin pulang istita'ah itu ada dua. Yang pertama ada ngarannya istita'atun nafsi. Istita'atun bin nafsi, kemampuan dengan dirinya, yang berkaitan dengan dirinya. Nah, umpamanya al-istita'atu bin nafsihi au biman yusa'iduhu, yaitu kemampuan dengan dirinya, hawa berjalan, hawa kasih itu kamari, nah itu kemampuan dirinya, atau inya kada mampu dirinya berjalan, au yusa'iduhu bi mubasyarati a'malil haji, atau dengan orang yang membimbinginya, menuntuninya pada melaksanakan manasik-manasik haji. Ada orang yang menuntun, baik itu pakai kursi roda menuntun atau dihandung, ya kayak itu ada, atau umpamanya ada anak yang menggendong umpamanya. Atau juga ada fayastahjiru rajulan yaquduhu ilal masyair. Ini yang mengambil bahasa kita, mengupah orang, seorang laki-laki yang menggiringkan inya, yang mengarahkan inya, yang menujukan inya kepada tempat-tempat ibadah. In kana a'ma, jika lu buta. Seseorang yang buta wajib lainnya haji. Wajib jikalau inya kawa membayari orang yang kawa menuntuninya. Kalau yang banyak karena kawa juga haji gimana aku ini buta dalam banyak masih kawa. Kalau kita mampu untuk membayar orang yang menuntun kita, orang yang menuntun kita. Artinya mata buta itu tidak menghalangi secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji, dengan catatan dia mampu menyewa orang untuk menuntun dirinya melaksanakan ibadah haji.
Karena syaratnya kan harus melihat. Kalau begitu Allahnya ada. Tapi nama nonton ini dipercaya. Nah, nama nonton ini orang yang dipercaya. Amun orang kalau dipercaya awak. Oh dia nama nontonnya aku di sini. Aku ingatkan mana lah. Kisahnya kalau udah ya entah ada tahu jualnya. Nah ini kita tahu. Artinya bujur-bujur orang yang amanah yang diupahan ini orang yang dipercaya. Walam yajid man yuti'uhu ka ibnihi aw abdihi. Dan kada jikalau ada lainnya buta sekalipun dan kada mendapati orang yang kawat membimbinginya seperti anaknya atau budaknya. Maupun orang lain. Nah itu marahnya istita'ah bin nafsi, mampu diri melaksanakan manasik haji. Seandainya kada mampu diri tapi mampu membayar orang lain untuk membimbingkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, itu marahnya istita'atu bin nafsi. Satu. Ada yang kedua, istita'atu bil ghairi. Istita'ah mampu tapi dengan orang lain. Wa huwa alla yastati'a an yahujja bi nafsihi. Nang kaya apa mampu dengan orang lain. Ia itu kadang mampu berhaji dengan dirinya. Aku tidak mampu berhaji. Kenapa aku setruk bang? Ada mampu lah. Siapa nak mau bawa orang setruk? Alapahan pulang maunya orang setruk nang berat tuh. Aku masih setruk kawal duduk di kursi roda masih kawal ditunjulakan. Aku orang ibadah berwara. Kayak apa? Makan duit banyak. Makan kencang aja sehat. Jadi kita mau jalan benar lagi ibadah berwara pak. Nah ini istita'atu bil ghairi, mampunya aja dengan orang lain. Sehingga apa? Kadang mampu melaksanakan ibadah haji dengan dirinya seorang. Kadang mampu melaksanakan ibadah haji dengan dirinya seorang. Walakinnahu yastati wa yastajiru ghairuhu. Tapi dia mampu mengupah orang lain melaksanakan itu haji. Nah iya, dia orang badal haji menggantikan badal haji. Fayajibu alaihi istitanabatu bimarihi, maka wajib atasnya menggantikan dengan hartanya in qadara alaihi, jikalau mampu atasnya. Au ya'zinu liman yuti'uhu, atau mengizinkan bagi orang yang mentaatinya. Nah, seseorang punya duit banyak tapi stroke baru melaksanakan ibadah haji. Memang secara dirinya ada mampu, tapi mampunya dengan orang lain. Kenapa mampu dengan orang lain? Inya kalau upah orang lain, ikam nah berangkat haji. Yang berangkat haji, ikam haji akan aku. Haji akan aku. Nah ikam upah, biayanya beratan aku nanggungnya. Makanya itu lah. Ini bisa dua orang berkirim ulun banyak naik haji. Lalu dia berkirim, nah haji akan abahku ini di sana, upahakan orang. Ulun kan ada apa hanya haji berhaji. Umpamanya lalu ulun bawa ngaran pian, ngaran bin, awan bin-binnya dibawa. Ini ada di haji itu banyak orang, banyak lalu lah. Nah orang sudah badal haji itu, tapi hati-hati. Awak bila membadalakan haji itu orang-orang kita aja. Masih orang kita aja itu memang jelas kita patuh. Atau orang Indonesia aja tapi nanti percaya. Nah ini badalakan haji. Nah ini sudah berhaji itu tuh udah. Ya tahunnya ada bahasa kelompoknya itu tuh. Ayo siapa yang badal haji jadi ada nih ya. Nah hati-hati ya kena kawam badal haji itu saya kurang membadalakan jadi 5 orang. Menghadiahkan 5 orang, ya kan Allah seikut orang 1 bang. Minimal 5 menghadiahkan orang. Mana iya ini dia. Nah makanya harus mau dipercaya.
Ini ada dia pengarannya orang kertasnya pengarannya. Sertifikatnya adalah sertifikat badal haji itu ada biasanya. Oh, sertifikatmu udah jadi bulan. Aku udah jadi bulan. Nah iya itu bujur dilaksanakannya ada kah? Zaman dahulu aja, zaman dahulu tuh kalau pada salah 8 juta, 7 juta atau 8 juta lah. Badal haji itu. Bukan hubungan kita aja gawir kan? Karena umpamanya ada mampu tadi, ada mampu secara dirinya, tapi mampu mengupah orang lain untuk menghadiahkan dirinya. Nah itu mampu juga dikategorikan kategorinya. Habis. A'malul haji, pekerjaan amal haji salah satu ada 3 macam. Ada arkanun, ada wajibatun, ada wasunanun. Ada yang dinamakan rukun haji, ada yang dinamakan wajib haji, ada yang dinamakan sunat haji. Beda lah, beda. Dengan sembahyang, kalau sembahyang itu rukun, ya wajib. Bahasa itu fardu tuh. Hanya di dalam haji itu rukun ada, wajibnya ada, sunatnya ada di dalam gawian haji itu. Nah, apa yang dimaksud dengan rukun di dalam haji? Al-arkanu wa hiya allati la yasihul hajju biduniha. Yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang kada sah hajinya itu dengan tanpa itu rukun. Haji itu kada akan sah kalau kada terlaksana itu rukun. Maka ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa, ibadah sembahyang, ibadah apalagi wudu dan yang lain, ibadah-ibadah yang lain ada di dalam ibadah itu marahnya pokok daripada ibadah atau yang disebut dengan rukun, pondasi daripada ibadah. Bila tak tinggal haja rukunnya satu haja, maka akan mengulah ibadah itu pada sah. La yasihul hajju, kada sah haji itu dengan tanpa rukun. Sama sembahyang kurang rukunnya, maka kada sah. Nangka itu dua ibadah yang lainnya, yaitu termasuk ibadah haji, kan sah haji. Balla budda minal ityani biha, wajib daripada mendatangkan dengan itu rukun. Wala tujbaru, dan kada mau ditambah rukun haji ini. Lah, rukun haji itu kada mau ditambah. Kita sembahyang tuh tak tinggal umpamanya tak tinggal ruku, kada mau ditambah. Kada mau ditambah. Lain kayak di dalam sembahyang tak tinggal kunut, tak tinggal tahiyat awal, tak tinggal baca tahiyat awal, sholawat di dalam tahiyat awal umpamanya tak tinggal, nah tuh kamu ditambah dengan sujud sahwi, dengan sujud sahwi. Nah tapi menurutku kawala ditambal, kata kau ditambal bahasa tuh Pak. Nah kayak itu dua ketika orang melaksanakan ibadah haji, tak tinggal sebuah rukun dalam haji, la tujbaru, kata kau ditambal. Habis, makanya hati-hati Bapak. Maka sekali dulu Pak, setahun pulang menghadap, kecuali kawa ketika itu tuh bahasa masih ada waktunya, nah maka boleh. Inilah tujbaru ijaturikan, kada kawa ditambal apabila ditanggalkan bidamin dengan bayar dam. Oh bayar dam aja kita tinggal rukun haji aja, kada kawa kita ambil contoh. Ini memang termasuk sumalam apa nang dalam berita tu ampuh, karena haji nang ini laksanakan itu melalui
jalur ilegal, lain jalur legal. Ilegal artinya di luar daripada pemerintah. Lalu ada kawa masuk ke tempat Arafah. Ada kawa masuk ke tempat Arafah. Sedangkan rukun haji al-hajju Arafah. Haji itu yaitu wukuf di Arafah. Pokok daripada rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Ada kawa masuk di Arafah. Kalau ditambah orang lain. Lalu ada seseorang kiai, kita aja tujuannya sudah mulai rumah anak berhaji, sekalipun kita sudah melaksanakan tawaf ini berniat haji nih, tapi kalau masuk ke tempat wukuf Arafah, kita tetap dicatat orang yang berhaji. Katakan wah, ada di wukuf di Arafah dibahas orang. Akhirnya apa? Klarifikasi apa? Artinya kesalahan nih. Artinya kami ini memang ada berhaji sebenarnya. Kenapa? Memang ada di wukuf di Arafah. Makanya pintar pun Arab kita kan hajinya dulu datang punya-punyukan Masjidil Haram. Tapi ketika wukuf di kandang Mi'am. Maka itu ianya. Wukuf daripada ibadah haji yang besar itu adalah wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu pada kau masuk kecuali dengan pakai tasrih. Ada anunya barcode-nya. Seorang ada DBIC, seorang ada DBIC, masuk. Nah, ada kawal wukuf di Arafah di luar pada Arafah, ada kawal. Karena tertentu wukufnya di Arafah tempatnya. Nah, lalu apa? Lalu kurangnya. Lalu kurang timbulnya. Pada terlaksanakan rukun wukuf di Arafah, rugi pulang. Palingnya kawan apanya? Umrahannya. Kan umrah itu pada sarana harus wukuf di Arafah. Ada kalau orang umrah wukuf di Arafah ada. Jadi timbul apa? Jadi kalau umrah benar berhaji kada. Awal dikatakan ini tuh gugur sudah kewajiban haji kada apa? Hajinya aja kada sah. Kenapa? Ada kau wukuf di Arafah, jadi bahaya banget. Jadi ada yang tahun tadi 300 juta, pulang 350 juta. Tapi kau masuk kau ke Arafah, wukuf di Arafah, ada apa? Haji lah. Ada kau umrahnya, wala. Berapa kali sih dulu umrah? Awal tuh, tapi berhaji gawat. Ada kau berhaji. Awal ditambah dengan bayar damnya. Bayar damnya mana aja. Kada kawala tujbaru ijaturikat bidamin. Tidak dapat ditambal apabila ditinggalkan itu rukun, tidak dapat ditambal dengan bayar dam. Wala yata'allalu min ihramihi, dan kada berta'allul daripada ihramnya hatta ya'tiya biha, kecuali mendatangkan dengannya. Nah, Allah. Kecuali mendatangkan dengan itu rukun. Jadi hati-hati banget rukun haji ini, hati-hati banget jangan sampai tertinggal. Makanya orang nambah kursi roda tetap dibawa. Itu rukunnya. Kemudian al-wajibat, ada yang disebut dengan wajib haji. Nah, itu wajib bukan rukun tapi wajib haji. Wa hiya allati yasihul hajju biduniha. Sah aja ibadah haji dengan tanpa melaksanakan 6 wajib haji. Walakin yujbaru tarkuha bidamin, tetapinya ditambah dengan meninggalkannya tadi dengan bayar dam. Ini umpamanya wajib haji ini, umpamanya wajib haji melaksanakan ini umpamanya. Nah, tertinggal umpamanya sah haji hajinya, tapi tertinggal daripada wajib haji tadi ditambah dengan bayar dam. Bila ada ditambah apa? Berdosanya.
wa yasimu tarikuha idza tarakaha bi ghairi uzrin, dan berdosa dia meninggalkan daripada wajib haji tadi apabila meninggalkannya dengan tanpa uzur. Berdosa walaupun tetap wajibnya mana apa bayar dam, tapi berdosa kalau ingin meninggalkannya kan tidak uzur. Ampun ingin uzur, nah maka ada berdosa, tapi tetap ditambahnya apa dengan bayar dam. Nah damnya kayaknya ada ketentuannya, umpamanya menyembelih kambing sekian, umpamanya bayar damnya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan as-sunan, sunat-sunat haji. Nah, tahu kita kan sunat-sunat, amalan sunat itu kita tinggalkan ada bapak gitu kan? Ada bapak. Wa hiya allati la yata'allaqu biha syai'un, sesuatu yang ada kaitannya dengannya itu sesuatu. Fa idza tarakaha sah hajuhu, apabila ia meninggalkan akan itu sunat, sah hajinya. Walakin yafutuhul kamalu wassawabu, tetapi nya keluputan oleh kesempurnaan dan pahala. Itu aja cara ibadah dan sembahyang loh. Sahlah orang bila tertinggal sunat-sunatnya, sah sembahyangnya, tapi keluputan, kesempurnaan dan pahala. Sama ibadah haji, ketika melaksanakan ibadah haji ada tagawi nang sunat-sunatnya. Ada tagawi nang sunat-sunatnya nih. Maka ada sempurna dan ada dapat pahala dari nang sunat tersebut. Itu aja. Dari segi hajinya tetap sah. Habis, kemudian masuklah arkanul hajj, rukun-rukun haji ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri guru dan bagi diri sampeyan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya rabbal alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ketika kita membadalkan haji, maksudnya pahala siapa? Sama pahalanya, nang menggawi dapat pahalanya, nang dibadalkan tidak kan? Kalau umpamanya ketika kita nih, ulun umpamanya membadalkan sesuatu apa, menggawiakan orang itu membadalkan ulun gawiakan, ulun dapat pahala, dapat orang itu nyata aja dapat. Kenapa? Atas nama inya kita nang mengerjakannya, karena inya nang mau menganakan kita, membadalkan awal kita. Jadi dapatlah ulun nang menggawiakan dapat pahalanya, orang nang ulun gawiakan jelas dapat pahalanya karena atas dasar nama inya, dapat pahalanya. Jadi tak itir duit dapat, pahala dapat. Itu jadi pencarian biar
di mata itu jadi mata pencaharian. Hanya sekali saya hitung orang itu kan satu aja bawa. Makanya bahaya. Umpamanya kita tak suruh orang itu gawiakan orang juga. Namanya nang beli gawiakannya. Ada kau langsung punya kalimahnya itu dah apa? Saya hitung aja. Nah makanya harus hati-hati. Wujud-wujud nang tidak dapat dipercaya. Bila ada yang lain lagi. Tergantung kita. Apakah kita sudah mampu ketika orang banyak orang di akan berangkat haji ya, ongkosnya beritaan yang namanya biasanya kan ongkosnya beritaan. Kalau dia orang melakukan takbir umrah tuh, mana diongkosakan, mana disamui. Berarti mampu kecuali ulun ini ada berisi penyakit. Nang penyakit itu kemungkinan kambuh penyakit di tengah jalan nih memudarakan binatang diri ulun atau bodoh. Tapi ketika kita mampu aja, karena kemampuan itu kurang memberi kita. Kalau kita memang asal ada mampu, tapi Allah memampuakan melalui orang lain. Allah memampuakan. Nah disinilah caranya Allah yang memampuakan kita melalui dengan tangan manusia yang membantu tadi. Melalui orang menolakkan si aja jadi mampu dirinya. Kenapa? Ongkos diongkosakan, duit disamui, nang ditinggalkan ditinggali juga duitnya. Nah, mampu ini. Kita menolak umpamanya ketika itu tuh dengan alasan banyak ada hendak ya, ada kawan. Tuhan beri mampu sudah kita tuh dimampuakan sudah. Kecuali alasan kita itu umpamanya masuk di dalam kategori yang membolehkan alasannya ada tolak tuh. Nah maka boleh menolak bah. Oh enak ya aku tahu duit yang menolakkan ini hasil dari benda haramnya. Umpamanya ada judi online kok umpamanya ditolakkannya aku aja. Oh enak, nah boleh menolak kalau itu jelas duit yang ditolakkan kita ini duitnya haram umpamanya. Nah kalau kita menolak itu pun menolak dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus kan hendak kita malah pakai bener karena kita tahu lah duit itu haram. Mungkin kita kada tahu lebih baik kada tahu. Jadi pun kita sudah diberangkat akan dimampuakan oleh Allah Ta'ala melalui makhluk Allah Ta'ala yang membantu kita mampu segalanya. Allah kita mampu seluruhnya mampu.